Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Saya berterima kasih pada kesempatan sore hari ini bisa memberikan kabar gembira ya, yaitu kita tidak perlu takut untuk terpapar COVID asal kita mempunyai pengetahuan ya, hikmat bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit COVID ini yang bagi kebanyakan orang sangat menyeramkan. Tetapi tidak usah takut jika kita mengetahui rahasia bagaimana kita bisa menang dalam memerangi COVID. Pengalaman saya sudah saya lakukan penanganan terhadap pasien-pasien COVID itu sejak awal tahun 2020 ya. Jadi sudah kurang lebih 3.000 pasien-pasien COVID yang berhasil saya tolong ya. Nah, pertama adalah tekniknya adalah saya lakukan terhadap pasien-pasien saya yang sudah saya kenal. Mereka melakukan sesuatu perubahan pola hidup ya. Nah, alhasil dari kerja jerih payah kita, termasuk saya sendiri yang sudah terkena COVID Delta, namun ringan ya. Yang jelas pasien-pasien dan saya tidak perlu masuk rumah sakit. Angka kematiannya sangat luar biasa, angka kematiannya 0. Bahkan saya sering bercanda dengan suster-suster, lihat kalau ada pasien saya yang kena COVID meninggal, tolong ditunjukkan mana orangnya. Nah, sampai hari ini, puji Tuhan, alhamdulillah belum ada ya. Kita luar biasa dengan program pencegahan kita, yaitu mengubah pola hidup. Nah, yang kedua yang mungkin juga sampai terakhir kali dengan adanya wabah atau gelombang kedua yang disebut gelombang yang disebabkan oleh gelombang Delta, kita dari awal ya ada pasien-pasien yang sudah terkena COVID, namun masih bisa kita selamatkan. Nah, angkanya untuk COVID Delta tidak sebaik COVID Alpha. Jadi maka itu sejak awal dari tahun 2020 kita sudah mengajarkan bagaimana teknik mengubah pola hidup itu. Nah, walaupun demikian masih bisa tertolong ketika kita menanganinya dengan teknik-teknik yang kita lakukan, yaitu mengubah diet mereka, memberikan vitamin, dan juga kebetulan kita tahu bahwa 40-50% pasien COVID itu meninggalnya karena berhubungan dengan sistem kardiovaskular ya. Terjadi pembekuan darah, bisa terkena stroke atau terkena jantung atau multi organ failure. Nah, angka kematian kita walaupun pasien sudah terkena COVID, dia berobat ke saya ya, itu angka kematiannya di bawah 1%. Jadi jauh kita lebih unggul dibandingkan dengan center-center besar lainnya, termasuk center-center besar di luar negeri. Nah, hal yang saya pelajari sebagai backgroundnya, dari awal saya melakukan observasi bahwa penyakit yang dasarnya virus ya, dalam hal ini menyerupai flu, itu jika ada bayi atau anak kecil terkena, itu gejalanya ringan dan angka kematiannya sangat kecil. Nah, dari situ kita mulai mempelajari kenapa hal ini bisa terjadi. Karena bayi-bayi ini dan anak kecil mempunyai endotelium, yaitu sistem di dalam tubuh kita, yaitu sel-sel yang melapisi pembuluh darahnya itu sehat ya. Dan juga bayi dan anak kecil
mempunyai fungsi baik pembekuan yang baik, yang masih baik ya. Jadi hampir nggak ada kita temukan bayi atau anak kecil kecuali dia menderita penyakit-penyakit tertentu yang tiba-tiba mengalami gumpalan darah sehingga terkena serangan jantung atau stroke ya. Kemudian juga bayi dan anak kecil mempunyai, kita tahu bahwa COVID ini menyerang S2 reseptor. Nah, mereka mempunyai S2 reseptor yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang dewasa. Dan mereka mempunyai kemungkinan melekatnya COVID itu pada S2 reseptor mereka lebih kecil dibandingkan daya lekatnya itu lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Ada lagi teori yang menyatakan bayi dan anak kecil mempunyai imunitas sebelumnya, ya mungkin dari ibunya. Nah, juga ada teori yang menyatakan bahwa bayi dan anak kecil mempunyai innate, jadi imunitas ada dua, imunitas dari tubuh kita yang disebabkan karena kita mempunyai sel-sel yang kuat yang disebut innate immunity, dan adaptive immunity, yaitu karena beberapa kali kita sudah kena infeksi, kemungkinan nanti terkena lagi, tubuh kita sudah mempelajari sehingga kemungkinan untuk melawan infeksi tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, dalam hal ini bayi dan anak kecil mempunyai innate dan adaptive immune function yang lebih baik dari orang dewasa, dicurigai karena vaksin BCG. Maka itu di Australia pada waktu awal-awal COVID dilakukan vaksinasi BCG ya, walaupun hasilnya sampai hari ini belum dipublikasi. Nah, bayi dan anak-anak mempunyai comorbidity yang lebih rendah ya. Jarang bayi dan anak mempunyai sumbatan jantung atau stroke atau hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kematian karena COVID. Ada sistem yang disebut mikrobiota usus. Nah, itu kita lihat bayi-bayi mempunyai mikrobiota yang lebih ori ya, yang kita ketahui seperti yang Tuhan ciptakan, karena makanan-makanan mereka jauh lebih sehat dibandingkan dengan orang dewasa. Sering saya nasihatkan kepada pasien kita, pada seorang tua yang baik memberikan makanan ke anaknya bukan yang nikmat tetapi yang sehat ya. Jadi itulah yang menyebabkan mereka untuk ke infeksi-infeksi virus mereka lebih tahan dibandingkan dengan dewasa. Bayi mempunyai kadar nitric oxide yang lebih tinggi. Melatonin juga sudah dari beberapa penelitian menunjukkan melatonin melindungi untuk pasien-pasien COVID ya. Bayi mempunyai sistem mitokondria. Mitokondria ini mempunyai efek antivirus ya, sehingga menyebabkan sel-sel yang terkena virus untuk tetap survive dan tetap berfungsi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Bayi tidak mengalami panik. Kita tahu banyak pasien-pasien yang meninggal disebabkan oleh COVID karena mereka panik ya, ketakutan. Kadang-kadang datang ke rumah sakit bukan tambah baik, tapi tambah ketakutan karena lihat pasien-pasien di depannya, pasien-pasien di sebelahnya udah pada meninggal. Dia pikir kapan tunggu giliran aja ya. Juga pada pasien-pasien yang kena COVID juga memikirkan banyak pikiran karena ekonominya kurang baik selama COVID ini ya. Sehingga mereka memikirkan juga bagaimana ke depannya gitu. Jadi kadang-kadang pasien terkena COVID yang harusnya istirahat malahan mikir, sedih ya. Maka itu ada penelitian terakhir menunjukkan bahwa obat-obat antidepresan ya, dalam hari ini fluvoxamine itu menurunkan beratnya COVID. Itu dipublikasi Oktober 2021 dan tidak aneh kecurigaan tentang gunanya jiwa yang tenang untuk menangani COVID itu setelah kita ketahui sejak awal COVID. Sehingga saya sering memberikan pasien COVID obat penenang dan obat tidur ya. Itu dokter lain banyak yang tidak tahu. Kita sudah curiga karena kita saya kebetulan background saya dulu dididik
mengenai mempelajari selular biologis ya. Itu mungkin di Indonesia nggak banyak ya dokter-dokter jantung, kayaknya saya the only one yang mempelajari selular biologis. Nah, jadi kemungkinan terjadi hal yang disebut cytokine storm akan lebih kecil kalau pasien-pasien COVID itu jiwanya tenang, tidurnya nyenyak, ya. Kemungkinan terjadi badai sitokin itu lebih kecil. Nah, kita juga pelajari dari blue zone area. Blue zones ini negara-negara di mana mempunyai populasi orang-orangnya umurnya panjang. Angka kemungkinan kena stroke sama jantung hampir tidak ada atau sangat kecil. Dan mereka jarang mengenal terkena flu terjadi apa-apa gitu. Bagi mereka flu hal yang biasa. Nah, dari situ kita bisa pelajari rahasianya apa sih kok mereka bisa jauh lebih sehat, lebih resisten terhadap penyakit flu dibandingkan dengan populasi lainnya. Nah, kita juga pelajari dari buku-buku yang ditulis oleh orang-orang ya, baik dia dokter maupun saintis yang memberikan kesaksian kok semenjak dia melakukan perubahan pola hidup ya, sejak itu dia hampir tidak pernah datang ke rumah sakit ya, tidak pernah sakit baik itu terkena serangan jantung atau stroke, tidak mempunyai komorbiditas, hampir tidak pernah kena flu ya. Nah, itu kita pelajari apa sih rahasia-rahasianya yang menyebabkan mereka ini lebih resisten terhadap flu. Ya, tentunya kita harus ada pemikiran dulu, kita ada pengalaman dulu, kok bisa sampai dokter banyak yang tanya, kok dokter bisa ke arah sana gitu. Ya, kita memang main di lifestyle medicine ini udah cukup lama ya, sekarang udah tahun ketiga. Jadi 1 tahun sebelum ini kehendak yang maha kuasa ya, 1 tahun sebelum terjadi COVID, kita sudah menguasai bagaimana mengubah lifestyle pasien. Dalam hal ini kita lakukan pengubahan lifestyle terhadap pasien-pasien kita. Maka itu angka kematian pasien-pasien kita yang kita ketahui mempunyai komorbiditas ya, yaitu entah dia sudah terkena serangan jantung, dilakukan pemasangan ring atau bypass, atau terkena stroke atau diabetes atau segala macam komorbiditas ini sudah kita tanganin. Angka kematiannya 0 ya, itu angka yang sangat luar biasa drastis ya. Padahal pasien kita ada yang umurnya 90 terkena COVID, baik yang alpha maupun delta masih selamat ya, karena mereka sudah menjalankan kita punya lifestyle ya pada waktu itu, pada waktu terkena COVID. Nah, bagaimana orang mengobati COVID kita pelajari. Sebetulnya dibagi 3 macam saja. Satu, menggunakan antivirus. Ya, antivirus ini sekarang katanya muncul di Amerika, tapi lagi diperdebatkan karena efek sampingnya sangat banyak. Salah satunya bisa merusak ke janin. Ya, jadi kalau digunakan pada wanita, hati-hati nanti pada waktu wanita itu melahirkan anak, anaknya bisa cacat, kayak kasus thalidomide yang lampau, tahu-tahu anaknya nanti tangannya tidak ada atau kakinya nggak ada ya. Hati-hati, jangan terlalu berharap dengan antivirus. Yang kedua, yang kita sudah ketahui selama ini, yaitu penggunaan antiinflamasi ya. Itu berguna, dalam hal ini penggunaan kortikosteroid, penggunaan anti-reumatoid drugs seperti Actembra ya. Nah, itu terbukti berguna untuk pasien-pasien COVID. Yang ketiga adalah antibody treatment. Ini yaitu salah satu tujuan daripada vaksin adalah meningkatkan antibody ya untuk melawan COVID itu sendiri. Nah, ada lagi terapi yang disebut plasma convalescence, yaitu antibodi dari orang-orang penyintas COVID itu diekstraksi, kemudian disterilisasi, kemudian diberikan pada penderita COVID, dan hasilnya lumayan membuat recovery lebih cepat dan menurunkan sedikit angka kematian. Nah, diet ya kemudian muncul mulai dipublikasi sekitar April tahun 2021. Ternyata apa yang saya
kita sebut dalam medis itu postulasi ya. Kita udah curiga nih kemungkinan besar pengobatan ini berguna untuk pasien-pasien kita. Dan ternyata April 2021 pasien-pasien yang dietnya baik, yaitu dalam hal ini plant-based dieter, itu kemungkinan terkena COVID itu turun sebanyak 70% ya. Jadi it's confirm diet memegang peran yang sangat penting untuk menanggulangi COVID ya. Nah, jadi pasien-pasien bisa meninggal dari COVID kenapa? Satu, karena terjadi badai sitokin. Kedua, terjadi gumpalan darah dan komplikasi vaskular, baik itu serangan jantung, stroke, atau sumbat di organ-organ lain sehingga organ-organnya tidak bekerja, di seluruh organ bisa terkena. Ya. Nah, ketiga adalah karena sistem imunnya yang kurang kuat untuk melawan virus. Ya. Nah, ini semua ketiga di atas ini harus kita sebagai dokternya kita prepare. Jadi tadi saya bilang kematiannya 0 kalau kita prepare sebelum pasien itu terkena COVID. Nah, manajemen yang telat, kadang-kadang pasiennya salah berobat atau tidak tahu pengobatan yang benar. Datang sudah oksigen saturasinya sudah rendah sekali, paru-parunya sudah rusak. Yang tadi saya bilang itu menimbulkan kematian, walaupun beberapa dari mereka masih bisa kita tolong. Ya, kemudian juga jangan pernah lupa pada waktu penanganan COVID di gelombang Delta, kehabisan oksigen, tidak mau beli oksigen tidak ada, ya, atau harganya sangat mahal. Kebanyakan pasien yang kurang mampu tidak sanggup membayar harga oksigen. Mau panggil suster, mau ke rumah sakit penuh semua, mau panggil suster udah habis. Ya, semua saya masih ingat pasien saya, kita teleponin semua agensi untuk menyediakan suster fisik ke rumah, semuanya super sibuk, sudah tidak ada yang bisa datang lagi sehingga kurang pasien yang mual, muntah, tidak bisa minum, mau diinfus tidak ada yang bisa kasih infus. Vitamin mau beli habis. Saya masih ingat dulu waktu zaman Delta ya, tahun lalu bulan Mei, mau beli obat pilek ya, yang harganya biasanya 2.000-3.000 per butirnya, pada saat COVID dijual 30-50.000 per butirnya. Ya, jangan pernah lupa ini kejadian di semua negara ya, seperti dalam mimpi, tapi betul-betul terjadi seperti dalam movie ya, seperti dalam film. Harga obat melonjak begitu tinggi sehingga pasien-pasien yang membutuhkan tidak bisa mendapatkan. Nah, juga koordinasi dari specialty yang berbeda juga sangat kurang. Dalam hal ini banyak spesialis-spesialis yang melakukan PPKM ya, dia lebih baik di rumah saja daripada tertular COVID ya, karena mereka juga tidak tahu bagaimana sih menangani COVID ini. Jadi saya salah satu dokter senior yang nggak pernah absen, dan alhamdulillah puji Tuhan tidak ada cacat sama sekali. Oksigen saturasi tidak memerlukan infus, tidak memerlukan oksigen, hanya tetap menjalankan apa yang saya sudah lakukan, yaitu makan makanan yang sehat, vitamin memang saya rutin minum sesuai dengan standar yang pengobatan COVID yang dianut saat ini. Bahkan sudah banyak sekali pengobatan COVID yang sudah gone, artinya sudah terbukti tidak ada gunanya. Salah satunya ivermectin, waktu itu diributkan. Dari awal saya sudah curiga tidak ada gunanya, karena kita sudah menggunakan waktu ivermectin mulai diributkan, saya sudah gunakan pada beberapa pasien saya, tidak ada perbedaan bermakna dengan yang diberikan symptomatic treatment. Nah, juga jangan lupa over treatment, pemberian obat-obatan yang berlebihan. Antibiotik, kita jelas tahu penyebabnya virus, tidak mempan diberikan antibiotik demikian banyak, akhirnya pasiennya mengalami infeksi jamur ya, meninggalnya bukan karena COVID, ya meninggalnya karena efek samping daripada obat-obatan yang dipakai. Bahkan kemudian hari terbukti bahwa obat tidak ada buktinya berguna untuk COVID ya. Sayangnya sampai hari ini masih beberapa
dokter masih menggunakan, padahal obat itu sudah penelitiannya sekarang sudah confirm tidak ada gunanya. Nah, kita sangat kuat dari inflamasi ini adalah sumber segala malapetaka dalam penyakit. Ya, termasuk penyakit jantung, penyakit stroke, itu dasar cikal bakalnya adalah terjadi inflamasi. Nah, tadi saya katakan, orang dengan COVID meninggalnya itu karena terjadinya badai sitokin, terjadinya blood clot, ya, dan dengan komplikasi vaskularnya, dan kurang kuatnya daya tahan tubuhnya untuk memerangi virus tersebut. Nah, ini dasar cikal bakalnya ini adalah peradangan. Jadi kalau kita bisa menghilangkan peradangan, nah kemungkinan dia meninggal akan menjadi sangat kecil. Nah, ironisnya saya masih ingat pasien-pasien waktu itu banyak disebarkan di berita bahwa untuk COVID supaya daya tahan tubuh tinggi, itu makanlah daging-daging, makan telur, makan susu, makan ayam, makan whatever lah. Yang sebetul adalah nonsense. Karena kita ketahui bahwa COVID itu lebih pada negara-negara maju, yang mana makanannya adalah itu yang tadi saya sebutkan. Ya, nah kita justru lihat dari awal dulu saya bilang, lihatlah negara Bhutan. Bhutan, negara yang mana populasinya hampir semuanya vegetarian, ya. Nah, kita lihat yang mati sampai hari ini COVID Bhutan 3 orang, ya, luar biasa. Nah, Amerika, negara kaya, Australia, negara kaya, saya dulu dididik di Australia 15 tahun, keluarga saya di Australia, jadi tahu banget, panik soal COVID. Yang mati begitu banyak. Australia negara kaya, mereka makan makanan yang tadi saya sebutkan tiap hari. Jadi imunitas bukan dengan makan makanan yang tadi disebutkan, tetapi harus kebalikannya. Kita membuat imunitas kita itu anti-inflamasi. Inflamasi apa? Kalau kita makan daging-daging, telur, susu, segala macam, inflamasi di tubuh kita sangat tinggi. Kita anti-inflamasi. Apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan dan kacang-kacangan. Yes, itu trik pertama yang kita lakukan. Tadi saya bilang angka kematian dari pasien-pasien kita yang sudah menjadi pasien kita terkena COVID, dia pada saat itu celebration. Ya, mereka bersyukur, mereka sudah diberitahukan oleh kita bagaimana teknik untuk survive dari COVID. Ya, itu sebelum zaman vaksin loh. Sebelum zaman vaksin aja kematian udah 0. Ya, vaksin lebih sedikit lagi, bahkan ketawa-ketawa ya, gejalanya ringan. Nah, ini teori kita ini bukan asal tebak ya, kita selalu disupport oleh dasar ilmiah. Ya, saya selalu oke, silakan kita boleh berargumentasi, tapi yang sehat. Ya, mana dasar ilmiahnya untuk pembuktiannya? Kita tunjukkan, kita punya dasar ilmiah dari dari Elizabeth Blackburn misalnya. Beliau menyatakan tentang teori telomer. Jadi telomer itu adalah adanya di gen kita. Kalau telomer kita memendek, maka kita menua. Ya, kalau kita bisa membuat telomer kita tidak mudah memendek, maka umur biologis kita, ya, itu menjadi jauh lebih mudah dibandingkan dengan umur kronologis. Artinya kita tahu bahwa orang-orang yang usia lanjut, maka itu mereka mendapat prioritas untuk diberikan booster, karena mereka untuk kemungkinan meninggal terkena COVID akan lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang muda. Ya, jadi kalau kita bisa menjaga, kita melakukan suatu pola hidup yang benar, maka telomer kita tidak memendek, sehingga umur kita, mungkin umur biologis kita, ya, umur biologis kita jauh lebih muda dari kronologis. Jadi umurnya sebetulnya sudah 60, tetapi biologisnya seperti 40 atau 30. Ya, nah itu kita tahu bahwa itu sangat penting sekali dalam hal memerangi COVID. Nobel Prize winner 1998 ngomongin tentang teori nitric oxide. Nitric oxide kita, orang yang mengikuti pola hidup kita, nitric oxide-nya sangat tinggi. Kita ada alat ukurnya, dilakukan di bawah lidah, nanti ketahuan nitric oxide baik apa enggak. Nah, nitric oxide itu senyawa yang dihasilkan kalau kita
pola hidupnya benar, makannya banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung nitrit ya. Nah, itu tidak didapatkan dengan makan makanan hewani, susu, tadi keju, daging-daging ya. Hewani tidak ada itu nitric oxide bisa didapatkan dari sana. Nah, kuncinya kita memberikan makanan yang bisa membuat nitric oxide di si pasien meningkat. Ya, kemudian kita lihat pemenang Nobel lainnya ngomongin tentang konsep daripada mikrobiota usus. Ya, mikrobiota kuman-kuman usus yang benar itu menunjang tubuh kita untuk memerangi virus dan kuman-kuman yang masuk. Itu semuanya ciptaan Tuhan ya. Tuhan sudah atur demikian rupa. Maka itu dalam agama apapun juga kayaknya mereka tahu bahwa makanan yang paling sehat itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Ya, juga Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk makan makanan digoreng. Ya, manusia sendiri yang menemukan teknologi digoreng. Harusnya seperti binatang kita lihat, apakah ada binatang ciptaan Tuhan yang makanannya diproses dulu. Jadi misalnya tiba-tiba Anda melihat nih ada sapi mau makan, dia minta tolong rumputnya di itu dulu ya, dibakar dulu atau rumputnya godok dulu, nggak ada. Dia makan apa adanya, mentah-mentah. Itu menunjang sistem mikrobiota supaya langgeng ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi juga alkaline dari Otto Warburg itu ngomongin tentang kalau kita makan makanan yang basicnya adalah binatang, itu membuat urin kita menjadi asid ya. Nah, kalau asam itu kemungkinan terjadinya masalah kalau kita kena COVID akan tinggi. Jadi kita bisa mentes urin kita. Kalau kita makannya super sehat, urin kita alkaline. Nah, alkaline itu melindungi kita daripada kematian COVID. Ya, kemudian ini 2016 ya, orang Jepang, peneliti Jepang ngomongin tentang intermittent fasting atau kadang-kadang kita suka versi yang lainnya adalah kita makan jangan sampai kenyang ya, atau kita memberikan jeda. Jadi kita waktu makan kita 10 jam, 14 jam kita nggak boleh makan, cuma boleh minum ya. Jadi basically kalau kita bangun sekitar jam 8 pagi, terakhir kita boleh makan adalah sekitar jam 6 sore ya. Habis itu kita jangan makan lagi sampai hari berikutnya. Tapi kalau yang penderita MA, saya anjurkan restriction kalori. Jadi makanlah jangan sampai kenyang. Jadi badan kita itu harus ya mungkin setengah 60% kenyang. Ya. Nah, nanti kelihatan jadi badan kita mencapai BMI yang ideal. Nah, ini bukunya banyak sekali, cuma tidak masuk dalam kurikulum kedokteran. Kenapa? Karena kita tahu Amerika adalah negara kapitalis ya, yang mana orang punya hak kebebasan ya, mereka freedomnya kuat. Jadi kalau kita misalnya membuat buku dimasukkan dalam standar textbook kedokteran, there is no money ya, itu hanya dedication only. Tapi kalau kita buat buku sampai menjadi bestseller, terjual misalnya 10 juta eksemplar, satu bukunya nggak usah jauh-jauh lah, untungnya $5. 5 kali 10 juta, 50 juta US dollar, lumayan ya. You bisa hitung sendiri 50 juta US dollar itu hampir kalau nggak salah setengah T ya. Nah, jadi contoh apa mereka berlomba-lomba membuat bukunya populer, harus kita baca, kita harus hunting. Jadi kalau kita lihat orang-orang seperti orang-orang sukses seperti Elon Musk atau pemenang-pemenang Nobel, mereka sangat tahu buku-buku apa yang harus dia baca ya. Bukan asal-asal, mereka juga waktunya seperti yang saya juga lakukan. Kita nggak ada waktu untuk nonton YouTube yang kita kategorikan tidak ada gunanya untuk hidup kita. Satu, tidak membuat kita nonton YouTube. Kalau saya nonton YouTube harus ada kriterianya. YouTube ini membuat saya lebih pintar nggak? YouTube ini membuat saya lebih sehat nggak? YouTube saya lebih kaya nggak? Kalau no, say goodbye. Waktu saya pakai untuk sesuatu yang bisa membuat saya lebih kaya, lebih pintar, lebih berguna untuk orang lain, lebih sehat. Yes.
Nah, itulah kunci daripada orang yang sukses. Waktu kita sangat terbatas. Sama-sama kita harus ngobrol yang enggak-enggak, mendingan saya olahraga dong. Olahraga kan membuat saya lebih sehat daripada ngobrol yang enggak-enggak, gosip yang enggak-enggak. Ya. Nah, jadi rahasia kesehatan jantungnya, atau salah satunya jantung adalah 50% kesehatan kita itu, kuncinya itu ada di makanan dan suplemen. Kita tahu suplemen ini termasuk seperti vitamin D. Kekurangan vitamin D itu merupakan salah satu faktor resiko untuk terkena COVID dan menjadi fatal. Ya, 20%, bayangkan 20%, hanya 20% kekuatannya dari obat-obatan dan tindakan medis. 15% dari olahraga, 15% dari istirahat, tidur yang sehat, jiwa dan pikiran yang tenang. Jadi kalau kita sudah pegang rahasia ini, no wonder, nggak bingung kenapa 0% angka kematian COVID-nya. Saya simpulkan ya di sini persiapan kita untuk tadi satu, lebih baik adalah kita persiapkan jauh-jauh sebelum kita kena COVID, yaitu BMI, Body Mass Index, kita buat antara 20 sampai 21. Seperti saya tingginya 172 cm, beratnya 58 kilo. Ya. Jadi ukuran yang dipakai BMI yang ideal itu 21 sampai 25 salah ya. Itu udah termasuk obes ya, overweight. Nah, stop smoking. Ya, jadi jangan kaget kalau orang masih merokok, kena COVID, terjadi sesuatu, ya terimalah. Jangan terlalu pusing. Ya, toh itu dia sudah memilih jalan tersebut. Ya, kita harus optimalkan nitric oxide. Nitric oxide tadi didapat dengan melakukan pola hidup yang sehat. Makan makanan yang banyak sayur, buah, dan kacang-kacangan. Urinnya dibuat alkaline. Ya, nah kita ada pemeriksaan sugar. Jadi sugar itu jahat. Sugar itu gula-gula ya, makanan refined carbohydrate seperti nasi, mie, ya, kue tiaw, roti itu jahat ya, cake segala macam. Nah, kita coba ukur 1 jam setelah makan, gula darah kita jangan lebih dari 120. 1 jam ya, bukan 2 jam ya. Yang dipakai 2 jam. Di rumah sakit kita enggak, kita memakai kriteria 1 jam. Nah, hemoglobin A1C atau rata-rata gula bulanan kita di bawah 5,5. Kita harus mempunyai mikrobiota yang mapan untuk melawan COVID. Ada alat ukur yang disebut TMAO, kita belum punya, yaitu ada di Amerika. Kalau kita banyak makan makanan yang basicnya binatang, itu TMAO-nya meningkat, trimethylamine oxide. Nah, itu menyebabkan sumbatan jantung, menyebabkan stroke, menyebabkan kanker, menyebabkan kita meninggal karena COVID, dan lain-lain. Kita harus mempunyai sel darah putih yang rendah. Itu berarti menunjukkan bahwa inflamasi di tubuh kita sangat rendah. Itu bisa diukur juga dengan HSCRP, bisa diukur dengan AL6 ya. Platelets, kita punya trombosit dibuat hipoagregasi. Kita harus mempunyai dimer yang normal. Kolesterol kita dibuat LDL di bawah 55, trigliserid dibuat sebaik mungkin. Tensi darah kita dibuat sebaik mungkin. Kalau kita punya sumbatan jantung dibetulkan, kalau kita punya stroke dibetulkan, ya, atau dibuat sehingga kondisi tubuh tidak terkena stroke kedua kalinya. Kalau kita mempunyai masalah dengan pembekuan darah, itu diperbaiki. Kita mempunyai ginjal yang buruk atau ginjal yang sudah mulai memburuk, kita perbaiki. Hormonnya kita perbaiki. Innate immunity, kekuatan daripada sistem imunitas kita tingkatkan. Kita tingkatkan juga antibodi kita dengan vaksin. Ya, vaksinnya kita bisa ukur antibodi kita. Jangan dikit-dikit mau booster, karena vaksin pun mempunyai efek inflamasi. Ya, jadi kalau antibodi kita sudah cukup, kita pertahankan di situ. Kita mainnya di yang lain-lainnya. Nah, vitamin D-nya kita perbaiki. Suplemen vitamin lainnya kita perbaiki, termasuk zinc dan copper konsep. Jadi kita tahu bahwa salah satu pengobatan daripada COVID adalah pemberian zinc. Tapi zinc diberikan tanpa copper, dia tidak bisa bekerja. Ilmu ini juga banyak yang tidak tahu. Ya, kita berikan kepada pasien-pasien kita.
harus melakukan exercise, melakukan fasting ya tadi, intermittent fasting, tidur cukup, hatinya gembira, ya tenang, ya mempunyai spiritual yang bagus. Jadi bukan zamannya lagi COVID gini kita ngeributin soal agama, ngeributin soal ABCD. Yang tadi saya bilang yang nggak ada gunanya kita buang-buangin. Ya, kita gunakan waktu kita seefisien mungkin. Nah, ini contoh pasien-pasien yang sudah kita sulap ya. Berat badannya dulu yang kita lihat nih. Yang kelihatan berat badannya pasti turun. Tuh, turun sampai 50 kilo, 60 kilo. Jauh sebelum COVID. Ini udah pada kena COVID tapi selamat. Ya, angka kematian 0. Yang 70 tahun 0. 90 tahun juga masih hidup. Ya. Oke, saya tutup. Jadi, ya, saya tutup dengan Amsal ya, diambil dari Alkitab untuk orang Kristen. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Jadi kalau orang itu males, dia tidak mau tahu, cari, dia nggak mau tahu lah. Dia nggak mau tahu soal COVID, dia nggak mau tahu dia sehat gimana, bagaimana menang melawan COVID. Ya kalau kena COVID sampai terjadi apa-apa, jangan ditangisi. Ya sudah jalannya. Orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Jadi orang kadang-kadang gini ya bilang, oh saya nggak tahu, saya nggak mau cari tahu. Ya dia lalai kan. Kayak kita misal pergi ke suatu negara. Kita tahu di negara itu kalau buang sampah kena denda. Nah kita alasan bilang, oh saya nggak tahu ini peraturannya, ini buang sampah ini bisa kena denda. Ya kita harus cari tahu dong. Kita nggak bisa ngomong ke polisinya nanti kalau udah ditangkap, aduh saya nggak tahu nih, saya buang sampah segini dendanya apa. Dia nggak mau tahu. You ada di negara kami, you harus tahu peraturan di negara kami gitu. Nah jadi kembali lagi, kita sudah share trik-trik ini. Ya kita udah kasih tahu rahasia-rahasia ini untuk mencegah kita jangan sampai kena COVID, meninggal atau celaka, dan kalau lebih bisa lagi jangan pernah kena. Ya, saya rasa saya tutup di sini.